Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna azza wa jalla wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sebentar tentang apa yang ingin kami sampaikan dari kitab Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma'rifah ala kulli muslimin wal muslimah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Qurawi rahimahullah, dan beliau memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hal ini tidak lain sebagai bentuk meneladani Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah setiap menulis surat di dalam Al-Qur'an dimulai dengan basmalah, kecuali surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Allah tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, beliau mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW ketika menulis atau memerintahkan sahabatnya untuk menulis surat berdakwah, beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad abdillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ila Hiraqla azimir rum, salamun ala man ittaba al-huda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan di dalam suratnya Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius misalnya, sebenarnya dalam Sahih Bukhari, penguasa atau pembesar negeri Romawi, keselamatan, kesejahteraan bagi siapa saja yang mengikuti petunjuk. Dan para ulama semuanya memulai kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini dalam rangka yang pertama, isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seorang hamba tidak akan dapat beramal saleh tanpa pertolongan Allah. Dan kita pun telah mengakui di dalam surat Al-Fatihah bahwasanya kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Dan Nabi SAW juga berpesan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau mohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam rangka bertabarruk, ngalap berkah. Karena kita diperintahkan oleh Allah bertabarruk, terutama dengan nama Allah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, yang sempurna, yang tidak sama dengan makhluknya. Apalagi kita ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita meminta dengan nama Allah yang paling agung, yang paling utama, yaitu lafzul jalalah Allah. Pertama. Yang kedua, kita memohon dengan tabarruk, tawassul dengan nama Allah. Yang kedua Ar-Rahman, dan yang ketiga Ar-Rahim, yang semuanya adalah min asma'illahil husna, adalah nama-nama Allah yang mulia, yang sempurna, yang puncak kebaikan.
Sedangkan makna Allah sangat sedikit dari kita yang akan faham, yang sedikit sekali berusaha untuk memahaminya. Apabila kita bertanya, misalnya, apakah makna Allah? Siapa yang tahu? Tolong nanti panitia catat, saya akan kirim hadiah. Siapa yang tahu di antara kita apa arti dari lafzul jalalah Allah? Siapa yang tahu? Angkat tangan, jawab, betul kasih hadiah. Salah, saya kasih hadiah. Nah, biar semangat. Ya, monggo Pak. Allah yang berhak disembah. Saya simpan dulu jawabannya. Cari jawaban lain. Coba siapa yang tahu? Atau sama, nanti hadiahnya juga sama. Allah, lafaz yang paling sering kita sebut. Yang kata Sibawai a'raful ma'arif, nama yang paling terkenal, yang paling dikenal oleh makhluk. Apa makna Allah? Hah? Sesembahan? Ya saya simpan dulu. Ada 2 orang yang menjawab. Ada yang lain? Rabbul Alamin. Yang ketiga. Saya simpan dulu. Ada yang lain? Apa makna Allah? Kita berislam sudah berapa tahun? Sekian tahun, ya, puluhan tahun. Mestinya kita harus faham apa makna Allah yang kita ibadahi, yang kita berdoa kepadanya, mohon pertolongan. Kita minta surga, dilindungi dari neraka. Apa? Ya, jawabannya ya 80 ya. Ya, Bapak ini 80, 70, ya 70. Mantap. Fadhal. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah itu yang tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Dia yang Maha hidup dan mengurusi sendiri. Ya, lebih baik ya 90. Ada yang lain? Ya. Allah dari kata ilah. Ilah itu aliha ya'lahu. Ilahun, sesembahan yang disembah. Kemudian diberikan al untuk ta'rif, sehingga tidak boleh seorang makhluk pun memiliki nama dengan nama Allah. Tapi disyariatkan untuk bernama ta'bid kepada Allah, yaitu Abdullah. Begitu pula Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Alim, Abdul Karim. Dan makna secara istilah Allah adalah Dzul Uluhiyatil Ubudiyah, zat yang memiliki hak untuk disembah, untuk diibadahi, yang itu tidak dimiliki oleh zat manapun. Itu namanya atau makna dari lafdzul jalalah Allah. Sehingga orang yang mengatakan atau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya dia harus faham bahwasanya Allah satu-satunya yang dia akan sembah, dia akan ibadahi, dia akan mintai doa untuk mengabulkan doanya. Tidak boleh dia tatkala dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah kemudian dia minta kepada selain Allah dari perkara-perkara yang khusus bagi Allah, minta surga, ya, dilindungi dari neraka. Maka seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dia sholat melainkan itu semua untuk Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah mengatakan lillah, untuk Allah, karena Allah dzul uluhiyati wal ubudiyah. Sehingga orang ketika faham konsep apa makna arti dari kata Allah, maka dia akan ingat terus bahwasanya tatkala dia ingin beribadah, dia akan ingat kepada Allah. Sehingga tatkala dia ingin beribadah kepada selain Allah, dia telah mengucapkan, saya telah bersaksi bahwa Allah itu yang memiliki hak ibadah, maka tidak akan dia beribadah kepada selain Allah. Ini pentingnya
kita faham dengan apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang kita ucapkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Adapun Ar-Rahman, para ulama berselisih dan pendapat yang kuat, Ar-Rahman adalah nama yang mengandung sifat kepada zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwasanya Allah zatnya maha pengasih yang memberikan rahmat, sehingga sifat ini, nama ini khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak boleh seorang bernama Ar-Rahman, harus Abdurrahman atau nama selainnya. Adapun Ar-Rahim, yaitu kasih sayang Allah kaitannya dengan fi'il, perbuatan Allah. Bahwasanya Allah yang maha pengasih itu dapat memberikan kasih sayangnya kepada makhluknya, itu Ar-Rahim, terutama bagi orang-orang yang beriman. Meskipun orang-orang kafir juga mendapatkan kasih sayang Allah, mereka hidup, mereka mendapatkan rezeki, harta kekayaan, memiliki istri, anak, itu semuanya adalah pemberian Allah. Dan wajib bagi setiap muslim untuk meyakini semua yang terjadi ini adalah atas kehendak dan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hanya saja ada kehendak Allah yang syar'iyah yang Allah cintai, dan ada yang kauniyah yang tidak Allah cintai. Kemudian yang kita bahas yaitu tentang hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Maka tatkala orang yang beriman berhasil sukses menjawab 3 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah, dan Jami' At-Tirmidzi bernama Al-Munkar dan An-Nakir, bahwasanya para malaikat akan bertanya, "Wa ma arafta dzalika?" Apa yang engkau ketahui dari hal tersebut? Min aina? Maka seorang hamba akan mengatakan, qara'tul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an, fa amantu bihi wa saddaqtu bihi. Seorang hamba tatkala ditanya, dari mana pengetahuanmu bahwasanya Allah itu yang kau sembah, Islam itu agama yang kau pegang, yang kau jalankan dalam beribadah kepada Allah, dan kau beriman kepada Nabi SAW. Maka hamba itu menjawab, aku membaca Al-Quran, lantas aku pun mengimaninya dan membenarkannya. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang hamba membaca tilawatul Quran kemudian dia dapat mengimani apa yang ada di dalamnya kalau dia tidak faham isinya? Maka kita membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Namun jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah yang lebih utama, bahkan menjadi sebab hikmah Allah turunkan Al-Quran, yaitu kita mempelajari isinya. Di dalamnya terdapat berita-berita yang itu hak, kaitannya dengan kisah-kisah yang terdahulu dan yang akan datang. Semuanya adalah perintah Allah, semuanya adalah larangan. Di dalamnya ada hikmah. Barang siapa yang mengambilnya, Allah akan berikan taufik kepada dia untuk menjalankan kebaikan, meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafikin, mereka ragu-ragu dalam menjawabnya. Sebagian riwayat mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaqul, saya mendengar manusia mengucapkan hal tersebut. Wa aqulu, kemudian aku pun mengucapkannya, ikut-ikutan. Maka penting bagi kita untuk tidak mengikuti apa yang kita tidak ketahui. Maka apa yang kita ketahui wajib kita amalkan, dan apa yang kita amalkan wajib kita ketahui dari mana. Satu, siapa yang memerintahkannya. Yang kedua, bagaimana sifatnya, siapakah yang menjelaskan perintah tersebut. Dan ini semua tidak lepas dari ucapan kita, syahadat kita, la ilaha illallah wa muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka 3 pertanyaan ini, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah disebutkan oleh para ulama dengan as-salasatul usul.
3 pokok utama yang semua pengetahuan di dunia ini kaitannya dengan akhirat, dengan agama Islam kembali. Misalnya fikih salat tidak lepas dari 3 ilmu ini. Yang pertama, wajib orang yang salat ikhlas untuk Allah. Maka kaitannya dengan usul salasa yang pertama, yaitu dia beribadah hanya kepada Allah. Dia menjadikan Allah satu-satunya yang mendapatkan hak peribadatan. Yang kedua, dari mana dia mendapatkan perintah salat? Dari Allah lagi dan dari Nabi SAW. Karena Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita yang tidak bisa melihat Nabi SAW karena beliau telah wafat, jalannya adalah yang ketiga, agama Islam yang memerintahkan kita untuk talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki ataupun perempuan. Maka sebelum kita mempelajari apapun itu ilmu, wajib kita mempelajari 3 ilmu ini, tentang Allah, tentang agama Islam, dan keduanya tidak akan mungkin sampai kita kecuali yang ketiga, yaitu kita berilmu, mengimani, mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang panjang tersebut menjadikan mestinya kita sadar, wajib bagi kita sebelum mempelajari ilmu apapun, ilmu duniakah, ilmu sejarah, ilmu muamalah, fikih, ilmu berumah tangga, bagaimana menikah, berdagang, wajib kita mengilmui tentang Allah. Kemudian baru kita ilmui apa saja yang diperintahkan oleh Allah, karena kita telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang mendapatkan hak peribadatan kita. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam tidak lepas dari 3 hal tersebut. Maka hakikatnya agama adalah, siapa yang tahu? Ad-din. Apa makna agama? Siapa yang tahu? Agama Islam, agama Nasrani, agama Yahudi, agama Majusi. Apa makna agama? Ya? Petunjuk? Saya simpan dulu jawabannya. Yang lain, apa arti agama? Agama itu bahasa Sanskerta. Kalau bahasa syar'inya adalah ad-din. Dan ad-din ada 2. Ya. Yang pertama adalah Maliki Yaumiddin, yaitu hari pembalasan, ya, hari kiamat. Dan yang kami maksud ada yang kedua. Apa makna ad-din, agama? Apa yang tahu? Apa? Pedoman hidup. Ya, masih ada kaitannya ya. Siapa yang tahu? Hah? Prinsip hidup. Ada yang tahu? Ya, kita bertahun-tahun ini kan ngaji, kita beribadah kepada Allah, sholat. Kita tidak tahu apa itu agama atau din? Hah? Tunduk dan aslam, ya, berpasrah diri ya. Ad-din itu ada 2 makna. Yang pertama tadi hari pembalasan, semisal firman Allah Taala Maliki Yaumiddin. Yang kedua ad-din adalah al-ibadah, ya, ibadah. Misalnya firman Allah Taala dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di sini Allah memerintahkan tidaklah orang-orang kufar dari kalangan musyrikin dan ahli kitab, atau ahli kitab dan musyrikin itu diperintahkan melainkan supaya mereka mengikhlaskan ad-din kepada Allah. Maksudnya di sini ada ad-din al-ibadah. Maka al-ibadah
makna secara bahasa Arab ibadah adalah adzul wal khudu, merendah dan apa? Al khudu, pasrah, inqiyad. Maka orang yang merendah kepada misalnya orang lain, hakikatnya secara istilah orang Arab, dia beribadah kepada orang tersebut. Maka tatkala kita merendah kepada misalnya hewan, singa misalnya, maka hakikatnya kita merendahkan diri itu beribadah kepada singa tersebut. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i adalah setiap apa saja yang Allah sampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melalui lisan para nabi, itu dinamakan ad-din. Maka tatkala kita mengatakan agamaku adalah Islam, maka agama kita adalah agama yang diucapkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak pantas kita beragama Islam versi nabi ini, versi orang ini, versi orang itu. Tapi wajib bagi kita versi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Kalau bukan dari kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-Islam. Nah, sekarang apa itu Islam? Ya, kita murojaah ya. Murojaah. Apa itu al-Islam? Sehingga KTP kita pun tertulis Islam. Agamanya apa, Mas? Islam. Apa itu Islam? Hah? Berserah diri kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Saya simpan dulu jawabannya. Selain itu, apa tadi, Pak? Selamat. Jadi orang yang selamat itu Islam. Ada yang lain? Ya, taslim, Islam itu ya sepadan ya. Mirip artinya. Ada yang tahu kita berislam berapa tahun? Islamu yang mudah aja Pak, yang mudah bahasa Indonesia aja. Gimana? Islam adalah beriman kepada Allah, malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman pada takdir baik dan buruk. Takdir baik dan buruk. Nah, ya, saling melengkapi ya. Jadi saya bukan sok tahu atau yang paling pintar atau yang paling paham, ya. Ucapan syahadat, sholat, Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun Islam ya, betul ya. Ya. Islam, para ulama menjelaskan al-Islam al-istislamu lillahi bitauhidi. Islam itu adalah seorang berpasrah diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya. Wal inqiyadu lahu bi ta'atih, dan tunduk pasrah dengan mentaati Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan Islam itu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Sehingga agama orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, semisal Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, agamanya apa? Saya tanya lagi. Agama orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, semisal Nabi Isa, pengikutnya Hawariyun, Bani Israel, Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam, apa agamanya? Islam. Jangan ragu ya. Jangan ragu kalau mereka itu agama Islam. Kenapa? Ya mereka mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mentaati Allah. Dan yang ketiga, mereka berlepas diri dari kesyirikan. Yang itu adalah lawan dari tauhid, yaitu menyekutukan Allah di dalam hak peribadatan. Ini adalah Islam. Adapun rukunnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh saudara kita, ya, sebagaimana hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi SAW didatangi oleh Jibril, dia bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, kabarkan, kasih tahu kepada aku apa itu Islam. Maka Nabi SAW menyebutkan rukun Islam, yaitu antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Ya, kalau ini rukunnya, makanya sering kita kenal rukun Islam ada 5. Ya, rukun itu adalah pondasi. Adapun makna yang kami tanyakan, apa itu Islam? Maka tatkala kita memahami ini, maka barang siapa yang mengaku Islam, maka wajib bagi dia mentauhidkan Allah. Barang siapa yang mengaku Islam, maka wajib baginya mentaati Allah tabaraka wa taala. Harus tunduk. Tatkala Allah memerintahkan berjilbab, maka dia wajib berjilbab bagi muslimah. Allah wajibkan dia berbakti kepada bapak dan ibunya meskipun kafir, maka wajib dia tunduk karena ini perintah Allah. Wajib bagi dia apabila sudah balik, dia menikah untuk menjaga kesuciannya, untuk mendapatkan keturunan dengan cara yang benar, maka wajib dia tunduk, tidak boleh dia berzina. Apabila pinjam, tidak boleh digandakan, yang kita kenal dengan riba, maka wajib bagi kita tunduk karena itu ada perintah Allah. Kemudian orang Islam wajib mengingkari peribadatan kepada selain Allah sebagai musuh utama, lawan dari syahadat kita la ilaha illallah. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang apa pondasi utama agama yang Allah kirimkan, Allah turunkan kepada kita di muka bumi ini. Apa hakikatnya agama Islam, sehingga diharapkan untuk kita semuanya faham, kita beragama di atas keyakinan, di atas ilmu, basirah. Karena Nabi SAW telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad SAW, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ya. Kemudian jalanku ini aku menyeru kalian kepada Allah, kepada mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah di atas ilmu basirah. Ilmu yakin itu basirah. Seakan-akan kita bisa melihat. Dikatakan basirah karena dari kata basar, mata, penglihatan. Karena seakan-akan kita melihatnya. Ana wa manita ba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada basirah tersebut, kepada agama Allah. Mungkin ada pertanyaan dari antum dari apa yang kami sampaikan. Insyaallah faham ya. Mudah sekali kita hanya murojaah keagamaan kita. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita di malam ini, di masjid yang berbarokah ini, di kesempatan yang Allah cintai ini, di majelis yang paling mulia di antara majelis-majelis di permukaan bumi ini. Dan kita tutup dengan wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.